Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di Kushar Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Apakah teman-teman siap menjalani hari ini dengan semangat dan menjalani tugas kita sebagai ibu rumah tangga dengan semangat baru juga? Pada video saya kali ini, saya akan berbagi kembali cara-cara saya merencanakan keuangan saya selama 1 bulan ke depan, atau dikenal dengan budgeting plan. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata budgeting. Namun, apakah teman-teman tahu apa sih maksud dan manfaat dari budgeting ini? Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih budgeting plan ini dan manfaatnya ke diri kita itu apa saja. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu budgeting, saya akan kupas sedikit tentang budgeting saya bulan ini. Untuk budgeting plan saya bulan ini tidak terlalu jauh berbeda ya dengan budgeting plan saya di bulan sebelumnya, karena memang untuk poin yang pertama dan poin yang kedua ini tidak bisa di skip ya teman-teman, karena ini pengeluaran yang wajib dan harus dibayarkan dengan jumlah yang sama, tidak bisa dikurangi. Tapi untuk poin ketiga seharusnya bisa dikurangi, tetapi untuk saya pribadi saya tetapkan ya, tetapi nanti di pelaksanaannya yang akan saya kurang-kurangi ya teman-teman, sehingga di akhir bulan nanti jikalau masih ada sisa untuk poin yang ketiga ini akan saya sisihkan sebagai tabungan di depannya. Dan untuk bulan ini juga ada satu tambahan pengeluaran yang saya tuliskan ya. Kita mulai dulu ya dengan poin pertama, itu ada kewajiban. Di kewajiban ini ada pegangan paksu masih di sekitaran 1 juta ya teman-teman. Lalu sangu anak juga masih tetap sama 650.000. Tapi untuk kali ini saya menambahkan dengan les, karena memang anak saya yang tertua ini ikut les bahasa Inggris di sekolahnya yang membutuhkan biaya 300.000 per bulannya. Lalu untuk orang tua saya budgetin 400.000. Jadi untuk kewajiban ini totalnya menjadi 2.350.000. Lalu yang kedua itu ada biaya-biaya. Untuk biaya-biaya ini ada cicilan hutang sebanyak 1 juta, untuk pengasuh anak ini 500.000, lalu wifi 350.000 juga, listrik plus air 250.000, dan yang terakhir itu ada bensin 300.000 untuk 2 motor ya. Ini dengan total biaya-biaya 2.400.000 rupiah. Lalu yang ketiga ada bulanan. Untuk bulanan ini ada beras dan juga gas 300.000. Lalu belanja bulanan 500.000. Belanja mingguan selama 4 minggu 800.000. Dan perbumbuan 200.000. Nanti saya buat video untuk belanja bumbu ya untuk 1 bulan. Dan sekarang kita lanjut diapers dan skincare anak 150.000. Jajanan anak saya budgetin 500.000. Jadi untuk total uang bulanan ini 2.450.000. Ada tambahan satu lagi ya untuk biaya lain-lain. Di poin keempat ada biaya tak terduga. Saya rencanakan sebanyak 500.000, dan saya juga mau memperbaiki teras ya teman-teman. Jadi saya anggarkan ya sekitar 1 juta dulu.
Jadi untuk lain-lain ini totalnya menjadi 1.500.000. Oke, kita lanjut lagi dengan total pengeluaran di bulan Januari ini. Yang pertama itu ada kewajiban. Di kewajiban ini totalnya tadi 2.350.000. Lalu biaya-biaya 2.400.000. Bulanan 2.450.000. Dan biaya lain-lain ini 1.500.000. Jadi untuk total pengeluaran di bulan Januari ini menjadi 8.700.000 rupiah, naik ya 1 juta rupiah. Mudah-mudahan di bulan ini ada sisanya juga ya teman-teman, karena di bulan kemarin ini pengeluaran yang saya habiskan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya tidak akan membuat evaluasi dulu ya. Untuk budgeting kali ini sudah selesai kita rencanakan. Selanjutnya saya akan kembali ke penjelasan apa sih itu budgeting. Dan untuk lebih jelasnya saya akan memberikan pemahaman sedikit saja ya, bahwa budgeting ini adalah proses perencanaan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Budgeting atau anggaran sangat diperlukan untuk siapapun, baik individu atau perusahaan. Secara sederhana saja begini ya teman-teman, budgeting adalah kegiatan menyusun dan merencanakan anggaran keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berdasarkan jangka waktu yang sudah dituju dengan perkiraan yang sudah diprediksi sebelumnya. Mungkin sebagian dari teman-teman bertanya, kenapa sih harus budgeting? Sudah ribet, ujung-ujungnya tetap over budget juga. Ya, namanya kita memulai semuanya dari awal, ya memang sulit. Tetapi kalau sudah terbiasa, semuanya akan menjadi mudah. Begitupun dengan budgeting plan ini. Mungkin di awal-awal wajar kalau kita over budget ya, tapi seiring dengan jalannya waktu, disiplin itu pasti bisa kita lakukan. Dan disiplin keuangan pun pasti bisa kita lakukan juga. Karena di sini kita diajarkan bagaimana cara mengatur pengeluaran kita. Jadi dengan mengatur pengeluaran ini kita bisa menekan hal-hal atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Ini manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua apa? Ya tentu saja kita bisa mengalokasikan keuangan kita dengan atau melalui tabungan pribadi. Tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Kita memulai dengan jumlah yang sedikit dulu. Mungkin 20.000 per bulan, 50 per bulan, atau 100.000 per bulan. Asalkan kita bisa menyisihkan ya teman-teman. Tidak perlu memaksakan diri juga. Lalu yang terakhir, manfaatnya kita bisa menyiapkan dana darurat. Hal ini berguna untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga yang melibatkan finansial yang kadang-kadang dapat terjadi kapan saja. Teman-teman bisa menyiapkan dana darurat ini sekitar 10-20% dari pendapatan kita ya teman-teman. Jadi ini akan membantu kita ketika berada dalam kondisi yang tidak kita duga-duga. Jadi kalau ada yang bilang budgeting plan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berduit, itu salah besar ya teman-teman, karena justru kita yang pendapatannya sedikit lah yang membutuhkan perencanaan keuangan ini. So, yuk mari kita sama-sama memulai budgeting plan kita, agar apa yang kita keluarkan dan apa yang kita rencanakan untuk masa depan kita akan berjalan dengan semestinya, terutama di bidang finansial kita. Yap, itu saja penjelasan singkat saya tentang budgeting plan ini. Kalau ada hal-hal atau info-info baru untuk
budgeting plan ini, atau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan di kolom komentar dan akan saya bahas di video budgeting plan saya selanjutnya. Dan bagian yang paling menyenangkan dari video ini, dan juga tentunya bagi saya dan teman-teman semua, yaitu mendapatkan dana dan memasukkannya ke dalam dompet pintar kita. Ini uang yang sudah ditarik dari rekening kita, yang saya tarik sesuai dengan budgeting plan yang kita buat ini ya teman-teman. Jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan, harus pas sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Dan yang perlu kita perhatikan dalam pembelanjaan itu ya teman-teman, harus sesuai dengan pos-pos yang sudah kita rencanakan dan sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita pakai di bulan yang bersangkutan. Hal ini berguna untuk meminimalisir yang namanya over budget. Teman-teman jangan beranggapan dengan kita budgeting plan ini kita pelit dengan diri sendiri ya. Karena memang banyak yang saya dengar dengan membuat pembukuan ini tanda orang pelit apa bagaimana begitu ya teman-teman. Bukan, ini merupakan bentuk pengendalian diri kita agar tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting yang sudah saya sebutkan tadi. Saya contohkan sedikit dari pengalaman saya setelah melakukan budgeting di bulan Desember kemarin ya teman-teman. Walaupun memang tidak ada bersisa, tapi saya bisa menekan keinginan-keinginan saya yang sebelum-belumnya tidak bisa saya kontrol. Akhirnya dengan budgeting ini, saya berpikir ini bukan atau di luar budget. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk membeli hal-hal yang tidak perlu saya beli. Begitu ya teman-teman, cara yang bisa kita lakukan untuk menekan keinginan kita. Lanjut ke pengisian dompet pintar kita. Yang pertama itu ada pegangan palsu 1 juta sudah masuk ke dalam dompet. Lalu ada sangu anak 650 masuk juga ke dalam dompet kita. Ada biaya les 300.000 dan kirimin ortu orang tua 400.000. Lalu biaya-biaya ada cicilan hutang untuk biaya-biaya belanja bulanan dan juga biaya lain-lainnya juga akan kita masukkan ke dalam dompet pintar kita ya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menata dan merencanakan pendapatan yang sudah kita peroleh yang kita sesuaikan dengan skala prioritas kita. Sekian video saya kali ini. Jikalau teman-teman ada saran dan masukan, tolong tulis di kolom komentar ya. Saran dan masukan yang bersifat positif, membangun serta untuk kemajuan video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu teman-teman untuk mengikuti video dari saya ini, dan semoga teman-teman tidak bosan ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Selamat menikmati dan tunggu video-video saya selanjutnya. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.